Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Di pagi hari cerah ini, di hari Kamis, kita akan melanjutkan materi kita. Materi hari ini yaitu PPKN. Kalian nanti bisa lihat ya buku tematik kalian. Nah, sebelum memasuki materi, kemarin Bu Husna sudah memberikan materi PKN juga tentang ada 6 agama di Indonesia. Nah, sekarang kita akan mempelajari bermacam-macam tempat ibadah. Nah, kemarin kan ada 6 agama di Indonesia. Nah, di sini PKN kali ini memberikan materi tentang bermacam-macam tempat ibadah. Kita lihat. Nah, di sini coba buka halaman 100. Kita beribadah di tempat ibadah. Ada bermacam-macam tempat ibadah. Tahukah kamu macam-macam tempat ibadah? Ada masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng. Setiap tempat ibadah memiliki ciri masing-masing. Ciri-cirinya tampak pada bentuk bangunan yang berbeda. Dengan ciri-ciri itu, rumah ibadah dapat diketahui dengan mudah. Nah, kalian bisa lihat gambarnya ya. Nah, di sini. Nah, kan kemarin Bu Husna sudah memberikan materi tentang ada 6 macam agama di Indonesia. Yang pertama, Islam. Islam itu ada masjid, tempat beribadah. Katolik, agama Katolik, gereja. Kalau Kristen sama gereja. Hindu, pura. Buddha, wihara. Nah, kalau yang terakhir Kamboja itu kelenteng. Nah, itu ya, ada 6 macam rumah ibadah. Tapi ingat, kemarin Bu Husna sudah bahas tentang ayat agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Nah, kita lihat lagi di sini. Di halaman berikutnya. Nah, ini ada gambar-gambar rumah ya, rumah ibadah. Yang pertama, masjid. Gambar masjid mayoritas seperti itu. Yang kedua, gereja Katolik. Yang ketiga, gereja Kristen. Yang keempat, pura. Yang kelima, wihara. Yang keenam itu ada kelenteng. Kelenteng itu pemuja. Nah, seperti ini. Mungkin kalau kalian pergi atau kemana suka melihat ya. Nah, di sini juga banyak ya, maksudnya banyak tempat-tempat ibadah, apalagi masjid ya. Masjid alhamdulillah, karena mayoritas umat di Indonesia adalah Islam, jadi masjid di mana-mana, masya Allah ya. Nah, kalian bisa lihat ya gambarnya kalau pengen mengetahui gimana sih tempat ibadah umat-umat lain. Nah, kita lihat di sini ada bacaan. Nah, di halaman 108, dengarkanlah gurumu membaca bacaan berikut ini. Merayakan hari raya keagamaan. Nah, umat Islam itu ada 2 hari raya. Ada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kita lihat baca sini. Umat beragama merayakan hari raya. Merayakan hari raya merupakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Terdapat bermacam-macam hari raya keagamaan. Nah, setiap umat lain pasti setiap umat beragama lain pasti memiliki hari raya masing-masing. Nah, kalau di dalam Islam, hari raya umat Islam yaitu ada Idul Fitri dan Idul Adha. Hari raya Idul Fitri dirayakan umat Islam setelah berpuasa 1 bulan Ramadan. Pada hari raya Idul Fitri, umat Islam bermaaf-maafan pada
Idul Fitri umat Islam melaksanakan sholat di Masjid Tanah Lapang. Saat Idul Adha umat Islam melaksanakan pemotongan hewan kurban. Berkurban dilakukan dengan menyembelih hewan ternak seperti kambing, sapi, domba dan unta. Daging hewan lalu dibagikan kepada orang yang tidak mampu. Jadi kalau Islam hari rayanya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, di halaman 109 di sini ada hari raya umat Kristen, Protestan dan Katolik. Kalian cukup baca umat Kristen, Protestan dan Katolik merayakan Natal dan Paskah. Oh, dia ternyata hari rayanya Natal dan Paskah. Nah, itu aja ya yang bisa jelaskan, gak usah terlalu menjauh tentang hari raya umat yang non Islam. Nah, yang ketiga yaitu hari raya umat Hindu. Kalau umat Hindu merayakan Nyepi dan Galungan. Nah, apa sih Galungan dan Nyepi? Nah, Busa kurang tahu, nanti kalian bisa baca sendiri di bukunya. Yang keempat ada Buddha. Kalau umat Buddha merayakan hari raya pada merayakan Waisak. Waisak ya. Nah, ini contoh merayakan hari raya umat Buddha. Nah, kalau Konghucu, nah hari raya umat Konghucu adalah Imlek. Ini Imlek ya, Konghucu. Imlek menandakan pergantian tahun. Nah, seperti itu ya. Ada 6 macam hari raya. Jadi kalian gak perlu mengetahui secara detail, yang penting kalian mengetahui kalau umat Buddha hari rayanya Waisak. Nah, seperti itu aja, nggak usah terlalu berlebihan, tapi kita harus mengetahuinya tapi tidak secara berlebihan. Nah, itu saja yang dapat Bu Husna sampaikan tentang materi tempat ibadah umat di Indonesia. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalian bisa review pelajaran di buku tematik kalian ya. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.